Shalom, saudaraku yang sangat amat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kesempatan yang masih diberikan kepada kita di hari Minggu ini, mari kita akan bersama-sama manfaatkan sebaiknya untuk menerima apa yang sudah Tuhan bukakan, apa yang sudah Tuhan ajarkan, untuk dapat kita pahami secara dalam, terutama tentang ungkapan rahasia ruangan mahasuci, atau pengajaran kesempurnaan, atau pengajaran anak laki-laki, untuk mempersiapkan kehidupan kita, untuk menjadi kehidupan yang disempurnakannya. Untuk itu, saya masih ingin mengajak kita bersama-sama untuk meneruskan pemahaman kita terhadap pentingnya kita memiliki nilai yang sangat baik atau sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan, nilai yang sangat penting yaitu kasih. Atau kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena inilah yang akan menentukan bagi kehidupan kita untuk dapat berada di dalam ruangan mahasuci, berada di daerah kesempurnaan, di daerah yang maha kudus itu. Ya, supaya kita menjadi sama seperti Allah yang adalah kasih itu. Untuk itu, coba kita akan sekali lagi membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Coba kita baca satu ayat sebagai pengantar kita bersama-sama, atau dua ayat. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. dan mengenal Allah. Ayat 8. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Kita tambahkan ayat 9 dan 10, Mang. 9. Ya, Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, iya, supaya kita hidup olehnya. di dalam kasih itu yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal itu, terdapat sumber kehidupan. Ya, ya. Karena memang Tuhan akan memberikan kepada kita melalui kasih-Nya, tentu melalui anaknya yang tunggal, yang diutusnya ke dunia ini, supaya kita memperoleh kehidupan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya sudah tidak perlu kita takut terhadap apa yang harus kita makan dan sebagainya, ya. Karena itu memang sudah dipastikan. Kalau Tuhan memberikan kehidupan, tidak mungkin kita tidak memperoleh apa yang dibutuhkan kehidupan itu. Tambahkan satu ayat, Mang. Ayat 10. Ya, Inilah kasih itu, inilah kasih itu. bukan kita yang telah mengasihi Allah, Iya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah mengasihi kita. dan yang telah mengutus anaknya Kembali lagi, yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terutama di dalam perspektif ungkapan mengenai rahasia ruangan Maha Suci. Supaya kita mendapatkan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Supaya kita mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Supaya kita mendapat penyempurnaan dari Tuhan. Maka kehadirannya Tuhan yang diutus khusus untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Dia sebagai imam besar. Itu betul-betul kita terima. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih. Terutama pada ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Kehadirannya Tuhan sebagai imam besar itulah. Karena memang ini adalah tugas khususnya dia sebagai imam besar. Tugas pokoknya Tuhan sebagai imam besar. Yaitu untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Dan mempersembahkan persembahan untuk perdamaian dosa-dosa kita. Untuk penghapusan dosa-dosa kita. Untuk menjadikan kehidupan kita disempurnakannya. Supaya kita dapat menjadi kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Dia di dalam ruangan Maha Suci itu. Yaitu kita akan memperoleh satu kehidupan yang kekal bersamanya. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya masih ingin mengajak secara khusus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, coba kita kembali membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, karena memang kasih itu dijabarkan, kasih itu dinyatakan, bahwa di samping Dia mengutus anaknya sebagai perwujudan dari kasih itu, tapi juga kasih itu kemudian didefinisikan bahwa kasih itu sifatnya itu sabar, murah hati, kemudian kasih itu kuat sehingga mampu menutupi segala sesuatu, mampu menghadapi segala sesuatu, dan kasih itu karena kekuatannya luar biasa sehingga kita dapat mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tahan atau sabar dalam segala sesuatu, sampai kita memperoleh satu kehidupan yang kekal. Karena kasih itu membawa kita untuk memperoleh tak berkesudahan. Tidak ada habisnya. Ya, terus aja. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak kita membaca secara khusus di dalam 1 Korintus 13 itu, setelah kita mempelajari, kita menerima bahwa kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Tapi pada ayat yang keempat coba Mang kita baca sekali lagi Mang. Ayat yang keempat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13:4. Iya. Kasih itu sabar, Iya. kasih itu murah hati. Iya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, terima kasih. Di samping kasih itu sifatnya pasti, bahkan harus sabar dan murah hati. Tapi juga kasih itu ada kontradiksinya, ada kebalikannya, yaitu tidak cemburu. Di samping harus sabar, murah hati, tapi dia juga tidak boleh pantangan untuk cemburu, untuk mementingkan atau memegahkan diri, dan pantang sombong. Tidak sombong,
tidak boleh sombong. Ya, jadi Pak, mungkin kalau kita coba Mang kita baca selanjutnya pasal yang ke-13 itu ayat 5 dan 6 Mang. Ayat 5. Ya, Ia tidak melakukan yang tidak sopan pantang melakukan hal yang tidak sopan. Terus, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. kasih itu juga pantang mencari keuntungan diri sendiri. Karena kalau kita hanya menguntungkan diri kita kepada orang lain, tidak namanya itu tidak kasih. Ya. Kasih itu tidak sampai. Oleh karena itu, di samping kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tapi juga tidak mencari keuntungan sendiri. Terus, Ia kasih itu juga tidak pemarah. Ya. Sebab kalau kita marah seperti tidak ada koneksitasnya, tidak ada hubungannya dengan kasih itu. Atau kasih itu tidak akan sampai. Sebab yang satunya marah, yang satunya murah hati, sabar. Tapi terus dimarahi terus. Ya, jadi kasih itu tidak boleh marah. Boleh marah kalau ada alasannya, itu pun tidak boleh terus-menerus. Ya, nah, di dalam penjelasan. Teruskan, Mang. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kesalahan orang lain masih terus diingat, dan kasih itu masih dipertahankan, bagaimana bisa kasih itu terwujud? Jadi ini kontradiksi dari kasih. Atau pantangan dari kasih adalah tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, tapi harus sabar dan murah hati. Dan teruskan, Mang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Iya, tetapi karena kebenaran. tapi bersukacita terhadap kebenaran. Ketidakadilan itu dipantangkan, tapi bersukacita terhadap kebenaran itu keharusan. Ya. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya secara khusus ingin mengajak kita bersama-sama merangkum saja, terutama bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saya ingin memberikan penekanan yang dalam, terutama berkaitan dengan pengalaman kita bersama-sama yang memperoleh ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini. Betul-betul tidak boleh cemburu, artinya cemburu dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu adalah cemburu itu orang yang senang melihat saudaranya beruntung. Jadi ya tidak senang kalau saudaranya itu beruntung. Jadi ini juga tidak boleh ya kita lakukan karena masing-masing semua itu punya posisi masing-masing, berkatnya juga masing-masing. Jadi tidak perlu kita satu sama lain saling cemburu, apalagi kita satu sama lain itu adalah sama-sama anggota. Memang saling ada kaitannya, itu sebabnya tidak boleh cemburu. Tapi saya ingin memberi penekanan, tidak boleh memegahkan diri dan tidak boleh sombong. Terutama berkaitan, oleh karena itu coba Mang, sekali lagi kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan, atau apa yang menjadi pengalaman daripada penulis suratan Korintus, yaitu Rasul Paulus, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, pengalamannya dia memasuki ruangan Maha Suci. Ya, memang itu sebenarnya merupakan satu kebanggaan ya, tapi karena memang tidak boleh memegahkan diri dan tidak boleh sombong, maka Tuhan tidak izinkan untuk kita memegahkan diri sekalipun sudah pernah dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam tingkat yang ketiga dari surga. Sekali lagi, saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada kita bersama bahwa kerajaan surga itu hanya ada 3 tingkatan saja. Seperti yang diimplementasikan atau yang
miniaturkan di dalam tabernakel, yang paling bawah itu kalau digambarkan secara vertikal, yang paling bawah itu namanya halaman, sama dengan kebenaran, sama dengan percaya. Yang tengah atas daripada halaman itu ruangan suci, itu sama dengan daerah pengharapan, daerah kesucian, peningkatan daripada halaman, peningkatan dari orang yang percaya dibenarkan itu untuk disucikan, pengalaman disucikan. Tetapi Tuhan mau bukan saja kita disucikan, tapi kita seperti yang diajarkan kepada kita, ungkapan mengenai ruangan maha suci ini, kita diinginkan oleh Tuhan dengan diungkapkannya rahasia ruangan maha suci ini, supaya kita dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam ruangan maha suci, daerah maha suci atau daerah kesempurnaan. Kalau dikatakan di dalam 1 Korintus 13 itu sama dengan daerah kasih. Bukan hanya daerah pengharapan atau daerah kebenaran, tapi tingkat 3 adalah daerah maha suci. Yaitu. Oleh karena itu coba kita baca sekali lagi, terutama bagi saudara dan saya yang oleh Tuhan mendapatkan kebaikannya, mendapatkan kemurahannya, mendapatkan kasihnya. Dia berkenan mengungkapkan rahasia ruangan maha suci, bagaikan kita dibawa oleh Tuhan ke dalam tingkat yang ketiga dari surga. Ya, coba kita baca ayat 1 dari 2 Korintus 12 itu sekali lagi. 2 Korintus 12 ayat 1. Betul. Aku harus bermegah, Iya. sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan. Iya, sekalipun kemegahan itu tidak ada faedahnya, tapi dia ingin memberitakan pengalaman, pengungkapan, penglihatan, pembukaan. Ya, yang dinyatakan, yang diterima dari Tuhan. Apa itu? Ayat 2. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Iya. 14 tahun yang lampau. Iya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi tingkat yang ketiga dari surga itu sama dengan ruangan maha suci. Ya, inilah sebagai satu penglihatan, pengungkapan, pembukaan, pewahyuan ya dari Tuhan yang diungkapkan, diperlihatkan, dibukakan kepada yang dikatakan seorang Kristen ini. Sebenarnya ini menggambarkan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ya, tapi memang karena memang terutama bagi orang-orang yang memperoleh ungkapan rahasia ruangan maha suci yang bagaikan daerah kasih, daerah kesempurnaan itu tidak boleh memegahkan diri dan tidak boleh sombong, maka kemudian oleh Tuhan, coba kita baca selanjutnya, Ayat 3. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Ya, ini berbicara di dalam tubuh atau di luar, entah itu pengetahuan rohani, pengalaman keilahian, atau pengalaman pribadi dalam kehidupan dalam tubuhnya. Jadi ini memang ini berkenaan dengan ungkapan, penglihatan tentang tingkat yang ketiga dari surga atau tentang ruangan maha suci ini. Betul-betul Tuhan mau membawa kita kepada suasana yang namanya suasana kasih. Betul-betul tidak ada kesempatan untuk
tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong, bahkan selanjutnya tidak boleh marah, tidak boleh tidak sopan dan sebagainya. Tetapi betul-betul Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, nilai yang sangat besar, yaitu kasih. Ya. Oleh karena itu, coba kita baca ayat selanjutnya, Mang, ayat 4. 4. Ya, Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, iya, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, di sini. Ini adalah bahasa yang memang apa ya? Ya, bahasa yang tidak boleh diucapkan manusia itu bicara kesempurnaan. Ya, bicara tentang kasih. Itu sebenarnya dalam, mudah diucapkan, tapi seringkali ya tidak bisa diterima atau tidak bisa mudah dipraktekkan. Oleh karena itu ini bagaikan, karena memang ini adalah suasana tamannya Allah, suasana Firdaus, suasana ruangan maha suci. Ya, yang betul-betul Tuhan mau supaya, dan juga seizin Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman, penglihatan, pengungkapan rahasia ini. Ya, coba Mang kita baca selanjutnya ayat yang ke-6, kelima. Ayat kelima, Ya, atas orang itu aku hendak bermegah, iya, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, iya, selain atas kelemahan-kelemahanku. iya, Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, iya, aku bukan orang bodoh lagi, iya. karena aku mengatakan kebenaran. Aku mengatakan kebenaran, Tetapi aku menahan diriku, tetapi aku menahan diriku untuk tidak bermegah. supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Iya, seperti apa yang dilihat. Tidak lebih dari apa yang diperlihatkan oleh, dan pengalamannya dia. Sebenarnya orang yang dimaksud Kristen itu adalah pengalaman dia sendiri. Ya, pengalamannya Rasul Paulus sendiri. Ya, dia, oleh karena itu, mari ayat yang ke-7, Mang. Dan aku jangan meninggikan diri, Supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, ya, terus, yaitu seorang utusan iblis yaitu utusan iblis, untuk menggocoh aku, ayat yang ke-7 itu, terus, supaya aku jangan meninggikan diri. supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan ayat 7 begitu, berbunyi seperti ini. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong, karena penglihatan-penglihatan, karena pembukaan-pembukaan, karena ungkapan-ungkapan itu yang luar biasa itu, bagaikan ungkapan ruangan maha suci itu, daerah kesempurnaan itu, daerah kasih itu, saya diberi semacam penyakit pada tubuh saya. Dia diakui pada tubuhnya dia sendiri yang merupakan alat iblis, supaya penyakit itu diberikan untuk memukul saya, supaya saya tidak menjadi sombong. Jadi Tuhan sepertinya memang tidak boleh orang yang telah menerima ungkapan-ungkapan, pembukaan-pembukaan, penglihatan-penglihatan mengenai ruangan maha suci, mengenai tingkat 3 dari kerajaan surga itu, untuk memegahkan diri, untuk sombong. Seperti Tuhan itu merem, tidak boleh. Coba mangan yang ke-8, Mang. Yang ke-8, Ya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, iya, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. teruskan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Iya,
Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasihku kepadamu. Dalam bahasa itu di bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan, aku mengasihi engkau itu sudah cukup. Kasihnya Tuhan itu mencukupi. Kasihnya Tuhan itu betul-betul sudah memenuhi kebutuhan kita. Supaya kita bisa pertama bisa melihat penglihatan tentang kerajaan surga tingkat 3 itu. Pertama supaya kita bisa mendapatkan ungkapan, pembukaan rahasia ruangan maha suci ini. Yaitu Tuhan berikan kasih. Memang kasih itulah ruangan maha suci. Kasih itulah sama dengan kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan adanya kasih, Tuhan mengasihi kita. Itu mencukupkan semuanya. Dengan kita diberikan seperti duri dalam tubuh kita. Maksudnya supaya tidak terjadi ketidakbolehan kita untuk tidak kasih. Yaitu memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi betul-betul Tuhan itu ingin kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Tetap kasih-Nya Tuhan juga tetap berada dalam kita. Jangan kemudian kita hilangkan kasih itu karena kita memegahkan diri. Karena kita sombong. Ya, oleh karena itu ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Cukuplah. Teruskan Mang ayat itu selanjutnya. Sebab Iya. justru dalam kelemahanlah Iya. kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Kekuatanku menjadi sempurna. Kasih itu kuat. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes. Kasih itu memberi kehidupan. Kasih itu memberikan kekuatan. Ya, itu sudah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh karena itu jangan kemudian kasih yang mampu memenuhi segala sesuatu itu, mampu menutupi segala sesuatu, mampu menghadapi segala sesuatu itu, kemudian kita apakan ya? Kita kikis karena kesombongan kita, karena kita memegahkan diri kita, sehingga kasih itu kemudian kurang kekuatannya. Itu sebabnya Tuhan harus seperti diizinkan. Kita ada remnya, kita ada kontrolnya, diingatkan oleh Tuhan. Dengan cara kepada Rasul Paulus diberi seperti penyakit dalam tubuhnya. Iblis menggocok dia, diberi kesempatan untuk sakitnya itu tidak bisa hilang. Supaya kasihnya tetap permanen. Ini yang penting. Karena itu dikatakan, cukuplah aku mengasihi engkau, itu sudah cukup bagimu. Sebab kalau kamu merasa lemah, kasihku, kekuatanku, yang adalah kasih itu akan menyempurnakan. Ya. Oleh karena itu, nah, terus Mang coba Mang, kita baca pada ayat 10 Mang. Ayat 10. Ya. Karena itu, Ya. aku senang. Ya, aku senang. Dan rela di dalam kelemahan. Rela dalam kelemahan, ikhlas, artinya terbuka, senang. Kalau kita diperhadapkan kepada, ya seperti kita, masalah seperti terkena penyakit dan sebagainya ini ya, kelemahan-kelemahan itu terus. Di dalam siksaan, Ya. di dalam kesukaran, Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. iya, kesengsaraan oleh karena Kristus. Ini dia rela. Ya, karena ini merupakan sebenarnya satu derita. Dikatakan, yaitu dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Ini sebenarnya satu derita, satu pengalaman. Pengalaman tidak menyenangkan. Tapi Rasul Paulus rela. Dia senang. Dia menerima hal ini. Karena, teruskan ayat yang selanjutnya. Sebab jika aku lemah, Sebab jika aku merasa lemah,
maka aku kuat. Maka itu kekuatan Allah datang. Kekuatan Allah itu menyempurnakan, menyelesaikan. Oleh karena itu pada siang hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama secara khusus untuk memahami pentingnya kita tetap berada di dalam kasih-Nya Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Ini yaitu apa? Kehadirannya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, terutama untuk memberi kehidupan, terutama untuk menyelesaikan persoalan dosa, untuk memperdamaikan kita, pelayanan pendamaian bagi kita, yaitu keberhadirannya Tuhan sebagai imam besar. Coba saya ingin sedikit memperdalam tentang pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Pelayanan Tuhan mengasihi kita yang dinyatakan kepada kita dengan mengutus Dia, mengutus anaknya yang tunggal untuk memberi kehidupan, menjamin kita, memelihara kita, bahkan untuk memberikan kepada kita pendamaian atas dosa-dosa ini. Pelayanan penyempurnaan, pelayanan perdamaian ini adalah pelayanan imam besar ini memang oleh Tuhan diungkapkan pada masa yang terakhir dari zaman ini. Coba sekali lagi kita baca di dalam suratan Ibrani pasal yang pertama, sekali lagi kita akan baca ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, Mang. Ibrani 1 ayat 1. Ya. Setelah pada zaman dahulu, iya, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Itu zaman dahulu atau sebelum berada di zaman akhir. Oleh karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih secara khusus saya secara pribadi. Oleh kemurahan Tuhan, sekarang ini diperkenan oleh Tuhan menerima penglihatan-penglihatan, ungkapan-ungkapan, pembukaan-pembukaan rahasia ruangan Maha-Suci. Bagaikan kita dibawa oleh Tuhan, rohani kita diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, ini adalah satu pengalaman dan ini terjadi pada masa yang terakhir. Ya, oleh kemurahan Tuhan, saya menggeluti sejak 98 dan oleh kemurahan Tuhan terutama di tahun yang lalu 2022 itu seperti Tuhan bukakan secara agak semakin terang begitu tentang ungkapan ini. Oleh karena itu coba kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, perhatikan dengan baik. Maka pada zaman akhir ini sebagai satu kesimpulan atau sebagai maka keputusan pada zaman atau sekarang dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan demikian ya. Tetapi sekarang di masa terakhir dari zaman ini, terus Ia telah berbicara kepada kita. Iya. Dengan perantaraan anaknya. Allah telah mengutus anaknya. Allah sudah tidak berbicara lagi ke berbagai cara. Tidak berbagai-bagai cara. Bahkan juga tidak melalui nabi-nabinya. Langsung Tuhan mengutus anaknya. Ini terutama saya ingin memberi penekanan yang dalam bahwa di masa terakhir dari zaman yang akhir ini, Allah telah memutuskan, Allah telah memberi kesimpulan, maka sekarang yang berada di masa terakhir dari zaman yang akhir. Jadi ini bagaikan satu endingnya, akhir daripada zaman yang terakhir. Allah telah mengutus, Allah telah menggunakan satu cara, ya, yaitu anaknya. Karena Allah ingin
untuk membawa umatnya bisa naik ke tingkat 3 dari kerajaan surga. Mendapatkan penglihatan ini, mendapatkan pembukaan ini, mendapatkan ungkapan mengenai hal ini. Bagaikan suasana Taman Eden, suasana kasih yang begitu seharusnya kalau kita hidup di dalam kasih. Suasana tidak ada yang tidak sopan, tidak ada yang mementingkan diri, tidak ada yang hanya keperluannya diri, tidak ada yang menyimpan. Ini begitu suasana yang memang suasana surga aslinya. Ya, orisinilnya kerajaan surga itu apa? Suasana kasih. Ini sedang diungkap bukakan oleh Tuhan pada masa yang terakhir dari zaman yang akhir ini. Oleh karena itu, saya ingin memberi penekanan yang dalam kepada saya juga kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terutama apa? Supaya kehidupan kita bisa merasakan paling sedikit kasihnya Tuhan. Ini ya, kalau kita baca bahwa kasih itu dia yang bisa mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau tidak ada kasih, mungkin satu dengan yang lainnya, ya ada yang sombong, yang satunya bagaimana mungkin. Jadi ini tidak ada koneksinya, tidak ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Karena yang satunya sombong, yang lainnya disombongi. Yang satunya memegahkan diri, yang satunya direndahkan. Tapi memang betul-betul Tuhan mau kita berada di dalam suasana kesempurnaan. Dalam arti memiliki nilai yang sangat besar. Yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Tidak boleh cemburu. Tidak boleh memegahkan diri. Tidak boleh sombong. Begitu mendapatkan ungkapan rahasia ruangan maha suci. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang dikatakan, aku tidak tahu itu entah secara rohani atau secara jasmani. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Aku tidak tahu, Tuhan yang tahu. Yang jelas Tuhan memberikan pengungkapan ini. Tuhan bukakan rahasia ruangan maha suci ini. Iya. Sedikit saya memberikan satu pengalaman yang sejak saya menerima Tuhan Yesus dan kemudian mengikut Yesus, dan 2 tahun kemudian saya memutuskan untuk mau melayani Dia. Dan kebetulan memang saya berada di salah satu gereja yang dipimpin oleh gembala saya, Bapak Pendeta Yuwono, yaitu gereja tentang pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Sejak itulah saya dipimpin oleh Tuhan melalui pelayanan pendeta saya, penggembalaan, dan kami juga diajak oleh beliau, membantu beliau untuk berjuang mengabarkan pengajaran ini. Ya, 11 tahun saya menjadi pembantu beliau, membantu beliau sebagai pertama ketua sinode gereja, tapi 2 juga sebagai pengabar pengajaran mempelai, memproklamirkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel itu. Dan beliau CS bersama guru-guru saya atau senior-senior saya menerangkan kepada saya secara pribadi, membawa kami hanya sampai di tingkat kedua dari kerajaan surga, yaitu di dalam ruangan suci saja. Ya, kemarin, minggu yang lalu saya sampaikan, beliau menyampaikan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel itu hanya berdasarkan kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 saja. Belum sampai mengandung dan sampai melahirkan anak laki-laki. Itu adalah pengajaran kesempurnaan, pengajaran melahirkan kesempurnaan, yaitu anak laki-laki yang menjadi tubuhnya anak laki-laki Adam yang terakhir, yaitu Kristus,
yang ditetapkan oleh Allah sebagai kepala. Dan tubuhnya adalah jemaat yang kepenuhan dia, jemaat yang disempurnakan oleh dia. Ya, ini ya, oleh karena itu setelah pendeta saya dipanggil Tuhan, sebelum itu beliau berpesan kepada saya, teruskan pengajaranku. Dan oleh kemurahan Tuhan, sejak itu sampai sekarang saya bergumul. Dan saya katakan tahun 2022 lah, Tuhan berkenan mengungkapkan secara lebih terang, lebih jelas secara khusus kepada saya mengenai misteri di balik pintu tirai itu, mengenai ruangan Maha Suci itu, terutama pemahamanku secara pribadi mengenai pintu tirai suratan Ibrani, di mana Tuhan telah menetapkan di masa injury time, di masa yang terakhir, kalau di dalam nyanyian itu seperti sampai di kodanya, di ending kodanya, terakhir masa sekarang itu, Tuhan berkenan mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci ini, terutama karena Tuhan ditetapkannya sebagai satu pengutusan untuk berbicara kepada kita, untuk menyampaikan berita kepada kita yang ditetapkan sebagai pendamai dosa. Jadi suratan Ibrani ini berbicara khusus tentang pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Ya, yang membawa kita sampai kita bisa mendapatkan pembukaan pintu ruangan Maha Suci, pintu tirai itu dibukakan. Kita diberi jalan yang baru oleh pengutusan Allah terhadap Yesus, anak laki-lakinya itu, untuk menjadi imam besar dan mempersembahkan persembahan darahnya sendiri. Untuk kemudian pintu tirai robek saat kematiannya, karena dia telah membuka jalan yang baru. Bagaikan melalui dirinya lah pintu tirai itu terbuka. Dan sekarang kita boleh bebas masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Coba Mang kita baca Mang dalam itu. Ya, suratan Ibrani, saya ambil intinya saja. Ibrani pasal yang ke 10 langsung Mang. Coba kita baca. Suratan Ibrani langsung kita baca ayat yang ke-10 itu. Pada ayat yang kelima Mang. Langsung ayat yang kelima saja. Ibrani 10 ayat 5. Ya, karena dikatakan Ibrani 10 itu ayat 1. Jadi tabernakel yang di bumi ini gambaran saja, bayangan dari yang sesungguhnya. Sehingga Yesus sebagai imam besar harus ada korban yang dipersembahkan, yaitu dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu ayat yang kelima kita baca langsung. Ibrani 10 ayat 5. Ya. Karena itu, Ya. ketika ia masuk ke dunia, Ketika ini karena dia menjalankan utusan Allah. Dan di masa yang terakhir dari zaman akhir ini, Allah sudah menetapkan tidak lagi berbicara kepada kita melalui nabi-nabi. Itu sudah tidak digunakan. Dan tidak menggunakan berbagai-bagai cara. Satu cara saja. Yaitu melalui anaknya, tadi kita baca dalam surat Ibrani pasal yang pertama. Dan anaknya ketika datang ke dalam dunia untuk mewujudkan kasihnya Allah. Supaya kita umatnya ini bisa menikmati suasana kasih. Berarti kita bisa menikmati suasana ruangan Maha Suci. Karena tidak ada lagi sudah. Segala sesuatu kita tutupi. Segala sesuatu kita hadapi. Kita selesaikan semua. Begitu kita clear semua. Ya, kasih itu menutupi. Belum lagi kasih itu sabar, murah hati, dan kuat sehingga menutupi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa dipermasalahkan. Semua bisa dikelirkan. Karena pekerjaan Tuhan sebagai kasih yang dia datang ke dunia, apa Mang?
Ia berkata, Dia berkata kepada Allah, apa? korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, Korban dan persembahan engkau tidak kehendaki. tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi dia datang ke dunia ini, dia membawa tubuhnya. Dia tidak lagi korban-korban domba jantan, lembu muda, dan lain-lainnya. Itu sudah Tuhan tidak mau lagi. Karena memang tidak dapat menyempurnakan. Jadi tujuan utamanya, coba Mang ayat yang ke-6, Mang. Ayat 6. Ya, Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. ayat 7. Lalu aku berkata, Lalu Yesus berkata apa? sungguh aku datang. Sungguh aku melaksanakan kasih-Mu Tuhan. Mewujudkan kasih-Mu. Aku datang sesuai dengan utusan-Mu. Kasih Allah itu bukan kita yang mengasihi, tapi Allah yang mengasihi kita dengan mengutus anaknya datang ke dunia supaya dosa-dosa kita ini diperdamaikan, dikelirkan. Jangan kemudian kita tidak menghargai kedatangannya Tuhan yang diutus khusus. Kalau dalam suratan Ibrani ini, dia sebagai imam besar yang tugas pokoknya masuk dalam ruangan Maha Suci. Supaya kita dibawa oleh Tuhan ke dalam kasih, ke dalam ruangan Maha Suci, daerah kasih, daerah kesempurnaan. Oh, haleluya. Coba teruskan, Mang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, Iya. untuk melakukan kehendak-Mu, Jadi ya memang Allahku. itu sudah tertulis, datang ke dunia untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk memenuhi. Seperti sekalipun dalam kesukaran seperti Rasul Paulus sedang berada atau dibawa masuk ke langit yang ketiga atau tingkat 3 dari kerajaan surga, ruangan Maha Suci itu. Bahkan dia berada di dalam penderitaan, mengalami siksaan, mengalami macam-macam. Tetapi dia tertutupi oleh kasih itu. Kekuatan kasih itu mampu menetralisir semuanya. Sehingga walaupun kata tadi Rasul Paulus, dia dalam kelemahan-kelemahan, tapi justru situlah aku mendapatkan kekuatan. Kuasanya Tuhan itu sempurna dalam aku. Menyempurnakan. Karena memang kasih itu memiliki kekuatan yang dasar. Jadi bukan persoalan. Tapi teruskan, Mang, ayat yang selanjutnya. Ayat 8. Ya, Di atas ia berkata, ya, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. engkau sudah tidak kehendaki lagi. Dan engkau tidak berkenan kepadanya. Kalau menurut pasal yang itu, karena memang tidak dapat menyempurnakan. Coba Mang ayat 1, Mang. 1, Mang. Karena itu bentuknya itu adalah bayangan, gambaran. Ayat 1 baca, Mang, sekali. Ibrani 10 ayat 1. Ya. Di dalam hukum Taurat, Di dalam hukum Taurat, korban Hanya- persembahan-persembahan yang diatur itu, hanya terdapat bayangan saja hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. dari keselamatan yang akan datang. Gambaran bayangan saja, terus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Teruskan, Mang. Karena itu, dengan korban yang sama, Iya, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, iya. hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Tidak memungkin kita bisa menikmati kasih. Kasih itu adalah sempurna. Ya, jadi ini nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat besar sehingga mampu mengatasi segala sesuatu. Bisa dikatakan semua apa saja itu bisa ditutupi, bisa dihadapi karena kekuatan kasih itu. Kata 1 Korintus 13. Ya. Oleh karena itu dia diwujudkan dengan mengutus anaknya, dan waktu Yesus datang ke dunia melaksanakan, mewujudkan kasih itu kepada kita, maka di sini dia datang menyediakan tubuhnya, bukan yang dikorbankan, korban binatang,
korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban-korban yang lain. Hanya seperti yang dilakukan di dalam hukum Taurat itu. Karena tidak mungkin menyempurnakan. Jadi kepentingannya adalah untuk menyempurnakan, untuk menaruh kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, ini adalah satu pelajaran yang sangat dalam. Ya, dan ini memang penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya kita seperti pengalamannya Rasul Paulus bisa naik ke tingkat 3 dalam kerajaan surga. Dan kita berada di dalam suasana taman Firdaus. Begitu taman yang damai sejahtera. Dan nanti kalau kita sudah sampai pada kesempurnaannya, kemudian kita diangkat oleh Tuhan, betul-betul di Firdaus. Dan nanti kita oleh Tuhan setelah zaman 3 setengah antikris, kita dibawa kepada 1000 tahun yang betul-betul damai. Karena tidak ada iblis, tidak ada yang ganggu, tidak apa. Kita berada di dalam suasana kasih bersama Tuhan 1000 tahun. Wah, luar biasa sekali. Jadi perjuangan kita sekarang ini untuk mewujudkan kasih. Kita harus menerima Dia yang diutus. Kedatangan Tuhan ke dunia ini. Coba Mang kita teruskan Mang. Kita baca pada ayat yang ke-9 sekali lagi ditekankan. Yang ayat 9. Ya. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kedatangan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Coba Mang, saya ingin memberi penekanan yang dalam. Sekali lagi, apa kehendak Tuhan? Kita baca Matius pasal yang ke-5, Mang. Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat yang terakhir, Mang. Matius 5 ayat 48. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bukan kalau di dalam bahasa terjemahan yang lama dikatakan sebab itu hendaklah kamu sempurna. Jadi memang Allah menghendaki. Kehendak Allah adalah supaya apa? Supaya jemaatnya ini sempurna. Terus sama seperti Bapamu yang di sorga, karena kita nanti akan menempati tempat yang disediakan oleh Dia. Naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Tahta yang disediakan syaratnya adalah sempurna. Syaratnya adalah kita masuk ke ruangan Maha Suci. Syaratnya kita adalah harus hidup di dalam kasih. Syarat utamanya. Ya, kalau kita supaya kita hidup sama-sama. Bersama Dia. Ya, kita diangkat 3,5 zaman antikris, kemudian kita masuk 1000 tahun, dan terus kita hidup bersama Dia kekal selamanya dalam suasana kesempurnaan, dalam suasana damai. Kita menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Dia yang sempurna itu. Oleh karena itu, ini melakukan kehendak. Kembali di dalam Ibrani pasal 10, itu tadi sekali lagi Mang kita baca. Ayat yang ke-9 itu, Mang. Ayat 9. Ya. Saya ulangi. Ya. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ini, karena memang Dia mendapatkan tugas wujudkan kasih itu kepada jemaatku. Kasih itu, Allah lebih dulu mengasihi kita dengan mengutus anaknya datang ke dunia, memberikan kehidupan, supaya bukan hanya hidup damai, hidup tenang, hidup rukun, hidup di dalam kasih. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Karena begitu kita, kalau sama-sama menggunakan kasih, kita diikat menjadi satu dan disempurnakan. Gak bisa lagi dipisahkan oleh apapun. Ya, begitu seperti hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa itu? Kesukaran, penganiayaan, macam-macam itu tidak akan bisa. Karena memang kita diikat menjadi satu. Dan seperti tadi, pengalaman Rasul Paulus, karena dia mendapatkan penglihatan tentang kasih, kesempurnaan, ruangan Maha Suci itu.
suasana Taman Firdaus itu, maka dia tidak boleh mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, dan tidak boleh sombong. Sebab kalau dia memegahkan diri, dia sombong, kasih itu tidak terwujud. Oleh karena itu oleh Tuhan sengaja diberi duri dalam tubuhnya. Supaya kalau dia mulai sombong sedikit, mulai memegahkan diri sedikit, duri itu nyocok. Aduh, kasihnya Tuhan cukup bisa mengatasi semuanya. Mengklirkan semua. Tidak ada permasalahan sebenarnya. Kalau kita mengedepankan kasih. Oleh karena itu ungkapan mengenai ruangan Maha Suci ini, waduh, sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaikan kita dibawa oleh Tuhan kasih. Seperti di sini, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Teruskan, Mang. Yang pertama ia hapuskan Tugasnya apa? supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua, kasih ini ditegakkan. Yang peraturan-peraturan itu dihilangkan. Kedepankan. Kalau kita nanti bertegak terhadap persoalan, apalagi sistem Taurat ini, terus saja nggak ada habis-habis, salah menyalahkan. Sedikit salah kau ya. Terus ini, tuduhan. Bahkan kemudian kita menghakimi. Ini sistem Taurat. Itu oleh Tuhan itu dihilangkan. Karena Tuhan ingin menegakkan kasih. Kedepankan kasih, jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan cemburu. Tapi kamu harus sabar, murah hati, mampu menutupi semua. Kekuatan kasih luar biasa. Dan tahan dalam menghadapi apapun. Oh, oleh karena itu, biarlah ditegakkan kasih ini. Tidak perlu, maaf kata, kalau kita ini pengajaran di masa terakhir dari zaman ini. Ya, ini dalam ayat 10, Mang, teruskan, Mang. Ayat 10. Ya. Dan karena kehendaknya inilah Iya. kita telah dikuduskan satu kali Jadi oleh kasih ini kita dikuduskan satu kali. untuk selama-lamanya Ya. oleh persembahan tubuh Oleh Yesus. persembahan tubuh Yesus. Jadi bukan oleh korban binatang-binatang. Satu kali Kristus berkorban untuk menyucikan kita sekali selama-lamanya. Jadi gak usah diulangi lagi yang sudah dihapus ini. Disucikan sekali. Bahkan ayat 14, Mang. Ayat 14. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. disempurnakan. Satu korban saja. Jadi memang tugasnya dia ke dunia ini untuk perdamaian dosa. Supaya kasih dapat diwujudkan. Kasih dapat dinyatakan. Kita bisa merasakan. Ya, kalau kita oleh Tuhan dosa kita disucikan, bahkan disempurnakan, seharusnya kita tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri kepada yang lain, bahkan tidak boleh sombong. Bahkan sampai kita, Rasul Paulus tadi, justru dia ini dibukakan tentang kesempurnaan. Dia tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong. Dikasih duri. Supaya dia ingat, kasihnya Tuhan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Semua tersedia di situ. Ya, kalau Allah menyerahkan anaknya, masa yang lain-lain Tuhan tidak kasih? Anaknya diserahkan. Itu satu-satunya harta yang tunggal anaknya. Itu diserahkan kepada kita. Masa yang lain tidak diberikan? Oleh karena itu saya ingin, tapi yang penting saya ingin memberi penekanan pada kesempatan ini adalah biarlah sekalipun kita menghadapi bermacam-macam, ya, karena kita merasa di dalam keadaan yang lemah, kesukaran masih ada, macam-macam, itu semua tertutupi, semua terselesaikan oleh kasih. Ya, Tuhan bilang, kasihku cukup bagimu. Sebab kalau kamu merasa kuat, kasihku
kekuatanku menjadi sempurna. Bisa terselesaikan. Oleh karena itu, coba saya ingin melanjutkan pada ayat yang 18, Mang. Kita sebagai kesimpulan. Ayat 18. Iya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, kalau semuanya itu sudah ada perdamaian, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. cukup korban persembahan tubuh Yesus ini cukup menyelesaikan semua. Jadi gak perlu lagi ada korban-korban yang lain. Coba Mang, sebagai kesimpulan lagi Mang. Ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh kematiannya Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sekarang ini. Karena memang kasih dengan mengutus anaknya sebagai imam besar untuk mendamaikan dosa ini. Tugas pokoknya adalah untuk membawa kita naik ke tingkat ketiga di surga. Masuk ke dalam ruangan maha suci. Sehingga oleh darah Yesus, maka kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam ruangan maha suci ini. Bahkan, coba Mang teruskan. Ayat 20. Iya. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita. Iya. Yang hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya Di dalam sendiri. bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan. Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita. Kita tidak bisa masuk. Tapi dengan pengutusannya Yesus. Datang sebagai pendamai, perwujudan dari kasih itu diwujudkan oleh Allah. Maka kita sekarang ini, yang tadinya tidak bisa masuk, bagi kita, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain korden, dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh pengantara kita, Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup itu. Oh, ini. Oleh karena itu ayat yang ke-22. Ayat 22. Iya. Karena itu, Ya. marilah kita menghadap Allah. Marilah kita menghadap Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas. Iya. Dan keyakinan iman yang teguh. Iya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Karena hati kita telah disempurnakan. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan ya. Ayat yang ke-21 tambahkan. Dan sekarang, oleh karena imam besar kita memerintah atas semua umat Allah, marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing tanpa rasa takut dengan hati yang sudah disempurnakan. Oh, jadi ini adalah sekarang ini kita bebas kapanpun kita menghadap Allah kepada Allah yang ada dalam ruangan masjid. Kita diberi kebebasan masuk ke dalam ruangan. Kapan saja dalam doa kita. Nanti kalau kita sudah pada tingkat kesempurnaannya, kita diangkat lahirnya anak laki-laki. Dalam 3,5 tahun kita tunggu zaman antikris, kita sudah di surga. Dan nanti antikris ditangkap, dipenjarakan 1000 tahun, kita kembali. Berada di 1000 tahun zaman damai. Betul-betul ruangan maha suci selama 1000 tahun. Damai betul. Ya, tapi nanti kita akan lebih dulu masuk ke dalam pernikahan anak domba. Kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan ya. Oleh karena itu kita mau bersama-sama ya. Saya bacakan ya. Dan dengan percaya penuh kepadanya, karena secara rohani hati kita sudah dipercik dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari beban dosa dan perasaan bersalah. Sudah tidak ada lagi merasa salah. Oleh karena itu kita kedepankan sekarang ini yang harus kita miliki, kita dapatkan adalah kasih. Karena kasih inilah perwujudan
dari prakteknya Yesus datang, diutus ke dunia ini untuk memberi kehidupan, kata 1 Yohanes 4 tadi, dan untuk memberikan pelayanan perdamaian, menyelesaikan masalah dosa sampai kita tidak merasa bersalah. Oh, sudah diampuni, sudah diperdamaikan, kenapa kita masih mempertahankan bersalah? Ya, sedangkan Tuhan sudah datang ke dunia untuk mempersembahkan tubuhnya, membukakan ruangan maha suci, memberikan jalan yang baru, sampai maaf kata kita seperti kita masuk tol bebas. Bebas hambatan sudah. Kapan saja dalam doa-doa kita. Kata ayat 20. Marilah kita betul-betul bebas datang kepada, dan mari kita berpegang teguh kepada kepercayaan kita ya terhadap Tuhan yang sungguh. Jadi saya ingin pada kesempatan yang baik, season ke-57 ini, jangan kita harus seperti membatalkan kasih itu karena kita, atau mendegradasikan kasih itu sampai karena kita ini masih terus saja cemburu kepada yang lain. Masih ada kecemburuan. Itu jangan ada lagi, karena kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong kepada yang lain. Bahkan kita menutupi segala sesuatu, dan kita juga mengampuni kepada yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini coba saya ingin tambahkan, Mang. Karena ini berbicara masa yang terakhir. Coba kita baca, Mang, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, Mang. Ya, sebagai kita berada dalam situasi kondisi di masa yang akhir dari zaman ini. Ya, apa? Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7, langsung saja ayat 7, Mang. 1 Petrus 4 ayat 7. Iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala, ini karena memang kita sudah berada di koda. Bahkan mungkin jangan-jangan di ending koda. Ya, kalau di dalam sebuah nyanyian, kalau di dalam satu pertandingan kita ini sudah berada di injury time. Mungkin menit-menit tambahan. Di saat-saat terakhir, ya, akan penghabisan waktu pertandingan itu selesai. Pertandingan itu berakhir. Jadi berada di dalam injury time. Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Kata coba teruskan, Mang. Karena itu, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Teruskan, Mang. Tetapi yang terutama, yang terpenting, apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah. Ini yang penting. Di zaman yang akhir ini, kesudahan yang sudah dikatakan di dalam ayat 7 tadi, yang memang tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Yang saya katakan tadi, kita berada di dalam injury time. Ya, tidak akan lagi diperpanjang lagi. Yang penting harus kita saling mengasihi, kata ayat 8. Paling penting dari semuanya, yaitu kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Sudah harus memiliki kasih. Ya, saya akan coba, Mang, kita loncat ya pada ayat yang ke-17 atau karena di ayat ini coba sedikit, Mang, saya tambahkan sedikit ya. Kita baca pada ayat yang ke-12, Mang. Ayat 12, ya, kita tambahkan ya. Ya.
Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api sisaan yang datang kepadamu sebagai ujian. di dalam keadaan zaman yang terakhir ini, masa-masa yang terakhir ini memang jangan heran, jangan juga kita kaget, jangan apa. Di masa yang terakhir ini akan mengalami banyak penderitaan. Ya, itu sebenarnya. Jangan kaget ketika kalian mengalami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji. Sebenarnya ini adalah persoalan ujian saja, tinggallah. Ya, nanti kalau selesai ujian, naik kelas. Pindahlah nanti kita. Kalau SMP ke SMA, ya yang SMA nanti ke perguruan tinggi. Sekarang ini prosesnya kita berada di akhir limitnya waktu. Makanya jangan kita tadi. Coba Mang ayat 12 sekali lagi diulangi. Saya ulangi ayat 12. Iya. Saudara-saudara yang kekasih, Iya. janganlah kamu heran akan nyala api sisaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Jangan dianggap sesuatu yang luar biasa, mengejutkan, mengagetkan. Waduh, kayak beratnya apa semua. Tanggapi aja dengan santai. Karena ini proses ketenangan, itu sebabnya tadi di ayat 7 dikatakan jadilah kamu tenang. Karena masa ujian, yang penting kedepankan dulu kasih. Kalau kita bisa mengasihi, semua clear itu. Nah, tapi di sini jangan kita anggap seperti sesuatu yang luar biasa, seperti kita kena nyala api gitu ya. Karena ini untuk, ya di dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan untuk membuktikan apakah kita setia atau tidak kepadanya. Kesetiaan kita sedang diuji. Itu. Makanya segala persoalan hal-hal apapun gak usah kita besar-besarkan. Kita anggap itu sesuatu yang biasa. Karena kita sedang dalam proses. Ya, diuji. Coba Mang ayat 13 Mang lanjutkan. Ayat 13. Ya. Sebaliknya bersukacitalah. Ya. Terus sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Iya, sesuai dengan kita mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami. Sama. Sebab di dalam Roma, kalau kita ingin kemuliaannya Tuhan, ya kita menjadi sama dengan penderitaannya. Jadi kita masalah yang sedang kita hadapi di akhir ini, bahkan sedikit ya, saya mungkin akan sedikit tambahkan ya Mang. Coba Mang, supaya kita tahu keadaan zaman akhir ini ya. Situasi kondisi pada zaman akhir ini, di dalam 2 Timotius 3 Mang. Coba kita baca Mang. 2 Timotius 3 Mang. Ya. Ayat 1 Mang. 2 Timotius 3. Perhatikan dengan baik. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, di masa terakhir dari zaman akhir ini, ya saat-saat in Jerusalem, saat-saat yang terakhir ini, apa Mang? Akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Kita mesti hati-hati ini, mesti ingat ini. Ya, anak-anakku, hendaklah kita menyadari bahwa masa terakhir dari zaman ini kita pasti mengalami banyak. Kalau ayat 1 dalam bahasa Indonesia terdepan sederhana, pasti. Tidak bisa menghindari. Ya, pasti banyak mengalami kesulitan. Karena memang zamannya zaman sukar. Di masa yang terakhir. Ini semua, terutama kekuatan-kekuatan negatif, seperti iblis, setan, dan antek. Dia sudah masa-masa terakhir. Dia sudah nggak ada kesempatan untuk berbuat yang senekat. Dia ganggu terus jahat terus. Ya, sudah tidak peduli. Ini masa yang terakhir. Terus Mang, baca ayat 2. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sudah tidak ada kasih. Terus? Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang.
Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri, tidak mengasihi yang lain. Ya teruskan. Mata duitan terus. Mereka akan membual. Sombong dan suka memuji diri sendiri. Terus. Dan menyombongkan diri. Iya. Mereka akan menjadi penfitnah. Dia akan menjadi suka menghina orang lain. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini juga banyak anak-anak berontak terhadap orang tua. Sudah tidak menghargai orang tua. Terus? Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak menghormati Allah. Tidak tahu mengasihi. Tidak mengasihi orang lain. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak bisa menahan diri. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Iya. Berlagak tahu. Orang-orang pada zaman terakhir, ia akan suka mengkhianati temannya. Bukan mengasihi. Tapi mengkhianati temannya. Tidak berpikir panjang. Sekali lagi sombong dengan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan Allah. Terus, Mang. Terus lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus? Ayat 5. Ya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah Secara mereka. lahiriah memang mereka menjalankan ibadah. Pergi ke gereja beribadah. Terus? Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Tapi pada hakikatnya memungkiri kuasa ibadah. Di ibadah kita terutama di tempat ini ya secara khusus pada masa terakhir dari zaman ini Tuhan itu ditampilkan karena memang diutus khusus oleh Allah di zaman akhir ini untuk menyampaikan pemberitaan tentang ruangan Maha Suci. Untuk membawa jemaatnya kepada hidup dalam suasana kasih supaya kita tidak akan mengalami kesulitan di zaman yang sulit. Ya, kalau di sekitar kita keadaannya seperti dibaca 2 Timotius 3 ini. Orang sombong, memegahkan diri, tidak peduli dengan orang lain. Ya, membenarkan dirinya sendiri, orang lain salah saja. Ini tidak boleh terjadi. Karena di masa terakhir ini, coba Mang kita kembali ke dalam suratan 1 Petrus pasal yang kelima tadi, Mang. Kita suratan 1 Petrus pasal yang keempat tadi. Coba kita baca, Mang. Langsung saja ya, memang di dalam penderitaan ya. Ayat 16, Mang. 1 Petrus 4. Atau ayat 15, kita tambahkan ayat 15 sedikit ya. Atau mungkin ayat 13 lah, kita baca supaya kita bisa tahu persis ya apa yang dimaksud oleh Tuhan itu ya. 1 Petrus 4 ayat 13. Ya. Sebaliknya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, Terus, supaya kamu juga boleh bergembira ya, dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. supaya waktu menyatakan kemuliaan kita bisa bergembira. Kalau kita menderita karena seperti Kristus. Ayat 14, Mang. Berbahagialah kamu. Jika kamu dinista karena nama Kristus, Kalau kita dinista karena Kristus, karena memang kita mempertahankan, karena Kristus kemudian kita dihina orang, dinista, tidak usah kita tanggapi, bergembiralah. Karena apa, Mang? sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kita ini sedang berada di dalam proses untuk dimuliakan oleh Roh Kudus. Pengalaman dihina, pengalaman itu kita sedang dimuliakan oleh Roh Kudus. Roh kemuliaan ada pada kita itu. Terus, Mang? Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau Ini pencuri. jangan. Kalau kita menderita karena kita menjadi pembunuh, menjadi orang yang tidak baik, orang yang jahat, ya jangan kemudian kita bangga dengan itu pantang itu. Jangan kita menderita karena salah kita. Tetapi karena Kristus, wah bahagialah kamu. Roh kemuliaan ada padamu. Terus, Mang?
pencuri atau penjahat atau Iya. pengacau, pencuri, penjahat, atau apa? Atau karena mencampuri urusan orang lain, kamu seharusnya malu. Ya, kalau kita menderita karena itu kita harus malu. Terus, tetapi ya, jika ia menderita sebagai orang Kristen, menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, nggak perlu malu. melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, coba ayat 17 perhatikan. Ayat 17. Ya, Karena sekarang, saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Ya, terus Mang? karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Di masa terakhir ini, di last menit itu, di masa injury time itu, mulai Allah mengadakan penghakiman. Mulai Allah menegakkan keadilan. Dan pertama-tama yang dihakimi adalah umatnya. Ya. Terus Mang? Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Ya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? iya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Karena kita hidup di masa di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita, yaitu umatnya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi lebih dahulu. Hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Jadi ini nih, ini supaya kita bisa mengalami satu proses. Dikatakan karena hal ini terjadi karena melalui penderitaanlah kita disempurnakan. Oh, luar biasa. Jadi ini supaya kita, karena Tuhan sedang menghakimi. Kasih, menderita kasih gak apa-apa. Roh kemuliaan ada pada kita. Sebab kalau kita menderita bersama dengan Tuhan, nanti kita akan, dia datang dalam kemuliaannya, kita akan menerima kemuliaan yang sama dengan dia. Ya, oleh karena itu di sini, sekarang ini masa penghakiman. Diizinkan kita, memang keadaan zamannya sudah begitu susah, sukar. Dan kita harus paham ini. Supaya kita gak kaget. Tapi kesukaran-kesukaran di jalan yang benar, karena Tuhan, no problem. Kita malah harus bersuka cita. Karena apa? Melalui penderitaan itulah kita sedang disempurnakan. Arahnya ke sana. Jadi Tuhan sedang menyempurnakan kita. Tuhan membawa kita ke dalam ruangan maha suci. Tuhan membawa kita kepada kasih. Di sini ya. Oleh karena itu dan seterusnya ya. Saya ingin tambahkan Mang, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ya. Jadi kalau soal penderitaan ini pesannya Rasul Petrus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala-gembala. Coba Mang kita baca ayat 1 Mang. 1 Petrus 5 ayat 1. Iya, Aku menasehatkan para penatua iya, di antara kamu. ya hamba-hamba Tuhan yang tua-tua, pimpinan-pimpinan. Terus, Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. ya dia menjadi saksi penderitaan Kristus. Ya, Kristus itu menderita untuk kita. Terus Mang, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. ya dari penderitaan itu nanti mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu disaksikan. Ayat 2 Mang. Ayat 2. Ya, Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. iya. Terus, Jangan dengan paksa, jangan dengan terpaksa. Terus, tetapi dengan sukarela, tapi dengan keikhlasan, sukarela, dengan kasih. Ini gembala-gembala diminta oleh Rasul Petrus supaya menjadi gembala yang penuh dengan kasih. Jangan karena terpaksa, jangan karena, tapi harus dengan sukarela, dengan keikhlasan. Ya, untuk bisa mendapatkan makanan dari domba-dombanya. Apalagi makanan yang paling penting sekarang ini adalah supaya domba-domba ini dipelihara dengan kasih. Ya, satu waktu ketika Tuhan akan naik ke surga, pada
Injil Yohanes pasal 21, dan kemudian dia menjumpai murid-muridnya, terakhir kalinya, dia menanyakan kepada Petrus, terus apakah kamu cinta, mengasihi aku? Ya kau tahu, kalau kau cinta, gembalakan domba-dombaku dengan cinta. Ini sebabnya Rasul Pak Petrus menasihatkan kepada gembala-gembala, jangan menggembalakan dengan terpaksa, tapi betul-betul dengan sukarela, dengan kasih. Terus Mang? Sesudah Allah. Ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan mau mencari keuntungan di dalam menggembalakan, di dalam membawa jemaatnya ini. Keuntungannya adalah sama-sama untuk nanti masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Itu keuntungan bersama itu. Ya, terus? Tetapi dengan pengabdian diri. Betul-betul. Sungguh-sungguh mau melayani Allah. Dengan mengabdikan diri, memberikan dirinya kepada Allah. Nggak usah perlu, ya, kalau maaf kata, diberkati sedikit syukuri. Nggak boleh cari untung. Ya, mencari keuntungannya, tidak, sama-sama jemaat didoakan betul-betul. Ya, dia nggak boleh maksa-maksa, kasihlah ini, kasih ini. Dia nggak usah dengan terpaksa, tapi harus dengan satu keikhlasan. Ya, ini terus Mang ayat 3, Mang, tambahkan Ayat 3. Mang. Ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan Ya, sebagai kepadamu. pemimpin seenaknya sendiri aja, mengatur ini, memerintah seenaknya, tidak boleh. Terus? Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan Ya. bagi kawanan domba Pimpinan itu harus menjadi teladan bagi pimpinan, ayo sama-sama dalam kasih kita. Terus Mang? Maka kamu, apabila gembala agung datang, kalau Yesus sebagai gembala agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5 tambahkan Mang. Ayat 5. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Demikian juga kamu orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Tunduklah kepada orang-orang tuamu, orang-orang yang dituakan. Terus? Dan kamu semua rendahkanlah diri orang. Iya. Dan kamu semua, jemaat maupun hamba-hamba Tuhan pun, semua harus menundukkan diri satu dengan yang lain. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada semua anggota yang lain. Terus? Sebab Allah menentang orang yang congkak. Sebab Allah melawan orang yang sombong. Terus? Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Teruskan Mang. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah yang maha kuat, Allah yang maha suci itu. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Maka pada waktu dia berkenan, dia akan meninggikan kamu. Teruskan Mang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ya, saya ingin ajak kita loncat Mang pada ayat yang ke-10 Mang. Ayat 10. Ya. Dan Allah sebagai segala kasih karunia, sumber segala kasih karunia, Ya. yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini disalin seperti ini ya. Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, nggak lama, ya waktunya sudah injury time. Paling tinggal beberapa menit saja kita menderita. Sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Kata salinan bahasa masa kini. Ya, menderita kita sebentar saja. Karena memang keadaannya, dunia di sekitar kita memang kata 2 Timotius tadi, begitu parah. Membuat masa itu sukar, membuat kita menderita. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, no problem. Ya, tetapi saya ingin ajak kita bersama-sama. Kata ayat 10 dalam bahasa Indonesia masa kini, tetapi sudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian, serta mengokohkan kalian. Sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati, sangat mengasihi kita. Dan
Kita hanya ini proses ujian sebentar saja. Tapi kita saat inilah kita sedang akan disempurnakan oleh Tuhan. Sekali lagi, Rasul Petrus sangat menegaskan, 1 Petrus 4 tadi dikatakan ayat 17, melalui jalan penderitaanlah kita akan mencapai kesempurnaan itu. Dan di sini, menderita sebentar saja. Sesudah ini Tuhan, Allah akan menjadikan kita menjadi sempurna. Arahnya ke sana. Ya. Oleh karena itu, sedikit akan saya tutup pada kita baca Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat, coba kita baca bersama-sama. Jangan kita menjadi sombong. Coba kita baca langsung saja satu ayat lebih dulu. Ayat 5 dan 6 Yakobus 4 ayat 5. Ya. Janganlah kamu menyangka Iya. bahwa kita suci tanpa alasan berkata, Ya. roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, Roh Allah yang ditempatkan pada kita, kita dipenuhi, diembusi oleh Allah melalui Roh Kudusnya ini. Terus, diingininya dengan cemburu. tapi di baliknya itu ada keinginan yang serius. Ada tujuannya yang serius. Terus, Mang? Tetapi kasih karunia Iya. yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kasihnya Tuhan lebih besar dari roh kita. Terus? Karena itu ia katakan, Iya, katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, yang congkak. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tapi saya ingin tutup, kita baca pada ayat yang ke-11, Mang. Ayat 11, Ya, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, jangan saling mencela dan saling menyalahkan. Terus, barang siapa memfitnah saudaranya atau Iya. menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. ya, Dan jika engkau menghakimi hukum, iya, maka engkau bukanlah penurut hukum, engkau akan dituntut oleh hukum. tetapi hakimnya. Terus kan? Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, Ya, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. ya. Tetapi siapakah engkau, Tapi siapakah engkau? sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Iya. Coba Mang kita baca langsung saja untuk mempercepat waktu ayat 13. Ayat 13. Ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, Jadi sekarang kamu yang berkata, kamu yang punya paham apa? hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, Iya. dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perhatikan. Dan kita mengatakan bahwa kita nanti setahun lagi saya akan tinggal satu tempat, mencari untung, berdagang, sangat dan ini dan itu semuanya. Maka kita mesti dengar nasihat ini apa? Teruskan, Mang. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan Dalam lalu bahasa lenyap. masa kini dikatakan ayat 14, apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Ya, jangankan nanti setahun, besok saja nggak tahu. Terus, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian ya manusia itu dikatakan oleh Tuhan seperti uap. Aduh, ya, saya kalau ingat, terutama para orang yang kekasih saya, yang mendahului saya, seperti orang tua saya, pada waktu, begitu cepat, ada juga pendeta saya, masih 15 hari kami ketemu di Medan begini, 15 hari kemudian hilang lenyap. Sampai sekarang udah kata, padahal beliau mempunyai kekuatan dipakai Tuhan luar biasa. Manusia itu seperti uap, nggak bisa kita mengatakan akan ke depan kita mau ini, mau itu, mau apa. Sepertinya kita
Ini dikatakan di ayat ini, kita bagaikan orang yang sombong dan orang yang memegahkan diri. Karena mau merencanakan ini, merencanakan itu, mau berbuat ini, mau berbuat ini. Coba Mang kita baca ayat yang ke-15 Mang. Ayat 16. 15 ya. Sebenarnya kamu harus berkata, Seharusnya kalian berkata begini. jika Tuhan menghendakinya, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. kami akan hidup berbuat ini dan itu. Bukan kita yang merencanakan, mau kita, kehendak kita, mau berdagang, cari uang banyak, mau ini, mau itu, tahun depan kita mau begini, mau begitu. Tidak, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hidupmu besok. Karena manusia itu dikatakan seperti uap, nampak sudah itu lenyap. Iya. Saya kalau saya ingat akan pendeta saya yang sangat menghormati beliau, bagaimana sikap-sikap beliau begitu diangkat. Aduh, betul ya manusia itu. Pada 15 hari itu masih kokoh, kekar badannya, sehat, bisa lewat sebentar saja. Itu keadaan manusia. Oleh karena itu, kalau kita mau merencanakan sesuatu, kalau kita ingin melakukan, jangan kita sombong memegahkan diri. Kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Rendahkanlah, karena Tuhan itu menentang orang yang sombong. Musuhnya orang sombong itu Allah. Orang yang memegahkan diri itu akan berhadapan dengan Allah. Beda kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau kita menyombongkan diri, kemauan kita, sepertinya kita bisa berini itu dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu hidup kita besok aja nggak tahu. Dan kata Tuhan, manusia itu seperti uap. Oleh karena itu, coba Mang baca ayat 15, 16 Mang. Ayat 15. Iya. Sebenarnya kamu harus berkata, Sebenarnya kamu harus berkata, kamu harus bersikap, kamu harus punya pemahaman. jika Tuhan menghendakinya, Kalau Tuhan menghendakinya, kalau Tuhan mengizinkannya. Terus, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. kami akan hidup. Kalau Tuhan masih memberikan kami hidup, kami akan melakukan ini dan itu. Itu pun karena kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tidak kehendaki, seandainya kita diizinkan menderita, terima dengan sukacita. Jadi artinya itu, rendahkanlah dirimu kepada tangan yang Tuhan yang kuat, maha suci, maha kuat itu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Apa yang akan terjadi besok, serahkan. Itu haknya Tuhan. Yang sekarang Tuhan berikan kepada kita, itu kita nikmati. Kalau besok itu kehendak Tuhan. Ya, oleh karena itu apapun yang akan kita rencanakan, kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita sombong. Ayat 16 Mang, tambahkan. Ayat 16. Ya, Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. iya, kamu memegahkan diri. Tidak boleh orang yang mengasihi Tuhan itu, orang yang mengasihi itu, orang yang sempurna itu memegahkan diri dan tidak boleh congkak, tidak boleh sombong. Tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja di last menit. Sedang bekerja di masa-masa terakhir. Yaitu kita diuji oleh Tuhan, diperhadapkan kepada penderitaan. Sebab dengan penderitaan itulah Tuhan menyempurnakan kita. Ini yang harus kita tahu. Tuhan sedang ingin membawa kita kepada kesempurnaan itu. Itu sebabnya jangan kita sombong, jangan kita memegahkan diri. Pantang di dalam orang yang melihat, orang yang menerima ungkapan, orang yang menerima pembukaan rahasia ruangan maha suci. Karena dia tidak akan diizinkan masuk. Tapi kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan dengan bersikap kasih, merendahkan diri kepada Tuhan yang maha kudus itu,
maka Tuhan akan mengangkat kita dan akan membawa ke depan. Hari esok dan seterusnya, Tuhan akan bersama dengan kita. Oleh karena sekali lagi, di dalam pengungkapan rahasia ruangan Maha Suci, tidak boleh cemburu, tidak boleh memegahkan diri, dan tidak boleh sombong. Pantang itu. Kita harus tetap berada di dalam kasih. Berada di dalam proses penyempurnaan. Sekalipun kita diizinkan harus menderita. Dan jangan anggap penderitaan itu hanya sebentar saja. Karena sudah itu Tuhan akan menyempurnakan kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang datang di tengah-tengah kita sebagai imam besar sedang membawa kita ke dalam suasana kasih, ke daerah kesempurnaan itu. Dan Tuhan memberkati saudara, juga memberkati saya. Amin.